yang sama-sama kita muliakan pemangku manakib online internasional di pagi hari ini, Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Haji Syahfiri Manaf, dan Al-Mukarramah wal Muhtaramah, Ibu Dr. Haja Syari Sukmono, para wakil talqin, pangersa guru agung yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan pagi hari ini, Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Mustafa, Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Anang Ashari, para kiai, para asatid, para petugas manakib, para ikhwan akhwat di mana saja berada, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, yang senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan rezeki yang berkah, yang halal, yang melimpah untuk bekal beribadah kepada Allah, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala hajatnya, hajat akhirat. Wabil khusus bagi pemangku hajat dan juga bagi yang sedang dalam perjalanan joroh, nantiasa dirahmati oleh Allah dengan keselamatan, kesehatan, kesempurnaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Muharram tahun baru 1440. Bulan Muharram ditandai dengan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah atas dasar perintah Allah, fatuhaji, karena pada waktu itu Mekah sudah sangat tidak kondusif untuk siarnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan perintah Allah untuk mensyiarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan banyak pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu belum seberapa, banyak yang ditangkap, lalu disiksa, dan ada pula yang pada hakikatnya hijrah itu bukan hanya berpindahan secara fisik saja, tetapi juga mencakup perubahan diri dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Dalam menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, tentu di situ ada ujian. Karena setiap orang muslim, setiap orang mukmin diuji dengan nafsu dan syahwat. Mampukah atau tidak dia membuka nafsu dan syahwatnya ketika melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan.
Di dalam kitab Fadhil Syuhur, Bangsa Guru Agung Abah Aus menuliskan, pada bulan Muharram ada 4 huruf. Walahu arba'atu ahruf. Wahia al-mimul awal, wal ha'u, wal ro'u, wal mimusan. Yang pertama ada huruf mim, yang pertama. Kedua adalah huruf ha, ketiga adalah huruf ro, keempat adalah huruf mim yang kedua. Fa'amal mimul awal, Bangsa Guru Agung mengartikan mim yang pertama adalah mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu. Wal ha'u ibul hurmah, memelihara kehormatan. Wa amarra ridallah. Adapun huruf ro adalah ridhaan Allah. Wa amma mimus tsani, dan mim yang kedua adalah mahabbatullah, kita kepada Allah. Mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu. Guru kita Syekh Mursyid dengan kalam sucinya pernah mengatakan, sholat di awal waktu tidak akan susah seumur hidup. Sholat adalah perintah Allah sebagai kewajiban utama yang amat penting bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, selama hayat masih kandung badan. Jadi, sholat adalah satu kewajiban yang teramat penting. Sedang apa atau di mana saja, tidak kuat berdiri, bisa dikerjakan sambil duduk. Tidak bisa duduk, bisa dilakukan sambil berbaring. Berbaring tidak bisa, berbaring tidak bisa sholat. Ya disolati. Inilah alasan sholat di awal waktu. Tapi tidak semua orang bisa sholat di awal waktu. Karena sholat di awal waktu itu butuh keteguhan hati dalam melawan hawa nafsu dan godaan saat waktu sholat itu datang. Ketika waktu sholat datang, godaan tersebut ada kalanya belum punya usaha, ada kalanya sedang ada kesibukan, ada kalanya sedang asik ngobrol, sedang asik nonton, dan sebagainya. Apalagi kalau nafsu itu sudah menguasai, maka dia akan seperti yang ditukin oleh guru kita dari ucapan Syekh Sanusi radhiyallahu an nafsu idza ghalabat kal adufi. Nafsu apabila menyerang, maka dia seperti tidak ada kata kompromi. Dan orang yang apabila sudah dikuasai nafsu, suara panggilan sholat itu dia dengar hanya dengan telinga zahirnya saja. Tapi tengah batinnya sulit. Mulutnya bisu. Matanya buta. Tumbukmun omyun fahum tayun. Sama seperti hewan. Bahkan lebih hina daripada itu. Hewan yang sedang makan,
hewan yang sedang membajak sawah, hewan yang sedang kawin, dan sebagainya. Mendengar suara panggilan sholat, mendengar suara azan, tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Dia tetap dalam kesibukan. Maka dikatakan manusia yang hanya mendengar suara azan, suara panggilan salat, namun dia masih tetap sibuk dengan keasikan-asikan dunia uyah, tidak berhenti untuk melaksanakan perintah Allah, dikatakan daripada hewan. Maka idza fajaat tujibu mujahadatuha wal isti'an. Maka jika nafsu itu datang, maka wajib melawan dan meminta bantuan untuk mengalahkan. Nafsu datang itu bukan setiap waktu, tapi nafsu datangnya ketika ada perintah-perintah Allah dan ada larangan-larangan. Ketika perintah Allah tiba, maka di situ nafsu mulai akan menggerogoti. Bagi seorang murid yang sedang belajar suluk, tidak mungkin bisa melawan. Bahkan bagi orang yang tidak memiliki guru, mungkin tidak bisa melawan. Maka dia perlu bantuan sang guru pembimbing. Guru pembimbing ruhani dengan cara robito. Ingat ajarannya, di antaranya jangan keluar rumah sebelum punya wudhu, dan niatkan ketika wudhu untuk sholat di awal waktu. Wudhu adalah syarat sahnya sholat. Dan robito adalah syarat diterimanya sholat. Robito murid, di dalam sholat ada dua, yaitu dia beriktikad. Ketika berdiri menghadap kiblat, yaitu Ka'bah, maka dia wajib mengiktikadkan, wajib meyakini Ka'bah itu berada di hadapan yang pertama. Dan yang kedua, beriktikad mengikut atau bermakmum dengan guru. Karena gurunya itu adalah sebagai kiblat ruhani. Jadi seorang murid memiliki dua kiblat. Satu kiblat zuhir, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Dua, kiblat qalbu atau kiblat batin, yaitu sang guru mursyid pembimbing ruhani. Bagaimana yang diucapkan dengan dalam suci guru mursyid, Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Qadir Maktul, qaddasallahu sirrahu, khusus untuk orang yang sudah ditalkin saja sudah punya dua kiblat. Khusus untuk orang yang sudah ditalkin saja koma sudah punya dua kiblat. Dan talkin itu mengatasi segala bisikan-bisikan nafsu yang mengganggu, meningkatkan kekhususan. Jadi talqin itu mengatasi segala bisikan-bisikan nafsu yang mengganggu ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Dan talqin meningkatkan kekhusyuan, konsentrasi, dan kehadiran hati dalam sholat dan ibadah-ibadah lain. Dengan talqin itu butuh kepada ahli talqin, yaitu guru.
Dan hawa nafsu dalam sholat sering sekali muncul. Berbagai macam pikiran-pikiran, berbagai macam keinginan-keinginan ketika akan melakukan ibadah sholat rasanya malas sehingga dia dapat menunda-nunda waktu sholat. Inilah yang pada hakikatnya malas untuk melaksanakan sholat, menunda-nunda waktu sholat adalah bisikan, rayuan. Nah, kalau sudah terbelenggu oleh nafsu, maka sholat dia akan tunda-tunda, nanti saja dia sholat. Kalau sudah sholat, sedang sholat, sholatnya cepat-cepat, hampir-hampir tidak ada tumak nina. Zikir juga pengen cepat-cepat selesai. Terburu, tidak tartil lagi. Sedangkan kita diajarkan ketika berzikir, membacanya dengan tartil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terdengar huruf per hurufnya, panjang pendeknya, makhraj hurufnya. Ini yang diajarkan oleh guru kita. Jangan pengen cepat-cepat selesai. Tapi pikir yang tertib. Ucapkan dengan bagus. Bitotin kawin. Wabidor bin sadidin. Dan tidak lepas dari maknanya. Sehingga ketika kita berzikir, maka datanglah kehusuan. Datanglah ketenangan bagi. Maka apabila ada kemalasan, ada keinginan penundaan sholat atau ibadah, maka akan sudah dengan mengerjakan, dengan mengingat pengajaran dan ajaran. Karena pengajaran dan ajaran guru inilah yang dapat menang dari segala hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kehancuran, kerusakan amal ibadah kita. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabil khusus untuk saya dan keluarga saya. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.